Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Satu aja dulu. Ya, oke. Baik. Kita urai satu aja dulu ya. Aku dan Bapa adalah satu. Bisa bacakan Yohanes 8 nomor 29, Bang? Boleh. Ya, silakan. 8 29 coba. Aku tidak sendirian karena Bapa bersamaku. Tuh. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Aku tidak dibiarkan seorang diri. Maka Bapa menyertai aku. Aku dan Bapa adalah satu. Kan gitu, Bang? Oke. Saya akan mulai berbicara agak silakan. Silakan. Di kami ya, saya terus terang saja khususnya ini Trinitas ya. Tritunggal. Percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda. Tapi dalam satu hakikat. Ya. Ketika Yesus tidak punya Bapa, seorang Allah misalnya, itu ketuhanannya itu gugur, kealahannya gugur. Ya. Tapi Yesus di sini, kami Tuhan kan kami satukan hakikatnya dengan Bapa karena menyetarakan diri dengan Bapanya. Jadi kira-kira seperti itu singkatnya. Jadi karena kesetaraan Yesus dengan Bapanya ini, kami mengalahkan dia. Oke, boleh saya tanggapi? Boleh. Ya, Bung, yang ingin menyetarakan dirinya dengan Bapa itu siapa? Yesus itu sendiri. Sabar, saya ulang lagi. Terlepas dari Yesus yang Anda maksud, yang ingin menyamai Sang Yang Maha Tinggi itu siapa? Manusia, malaikat, atau iblis? Dalam konteks ini ya, Yesus memang manusia karena dia anak. Saya ulang lagi, saudara. Yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi setara dengan pencipta langit dan bumi itu siapa? Iblis, manusia, malaikat? Pertanyaannya apa, Bang? Bukan siapa. Kalau saya dikatakan siapa berarti Yesus. Tapi kalau apa, ya manusia. Di mana Yesus ingin menyetarai dirinya dengan Tuhan, dengan Bapa? Ya, itu tadi, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, kan tadi saya sudah mengatakan kepada saudara Yohanes 8 nomor 29 itu. Kan jelas sekali tuh. Maksud daripada Yesus tak ada sama sekali ingin menyamai. Dan Bapa yang telah mengutus aku menyertai aku, dan dia Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Masa menyetarakan dengan Bapa? Di situ jelas-jelas Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba yang taat menjalankan apa yang berkenan. Kok menyetarakan Bapa? Iya, Bang, begini, orang Kristen memandang ketika ada pernyataan seperti itu dari Yesus, berarti Yesus ini menyetarakan diri dengan Bapanya. Nah, berarti orang Kristen percaya, Bang, ya, alasan terbesar Yesus disalib, alasan terbesar Yesus disalib itu karena menyamakan diri dengan Bapa. Seandainya Yesus tidak menyamakan diri dengan Bapa pada zaman itu, ya, kemungkinan Yesus tidak disalib. Salah. Tapi karena itulah jalannya, Bang, ya. Anda keliru menilai itu. Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang mengikut dia, ya, Yesus mengklaim akan selamat. Ya, keselamatan diberikan oleh siapa, Bang? Maksudnya? Keselamatan yang Yesus ajarkan itu diberikan oleh siapa? Oleh Bapanya. Oleh Bapanya. Oleh Bapanya. Anda sendiri menjawab, berarti Yesus tidak sedang menyamakan dirinya dengan Bapa. Ya, tetapi tidak ada jalan lain menuju Bapa ini ketika bukan Yesus. Lah, berarti Yesus adalah jalan bukan tujuan, kan? Loh, kalau dia jalan, berarti dia pantas itu, makanya kami disebut pengikut Kristus. Saudara, gimana ini? Anda menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Yang mau menyamakan dirinya dengan Bapa itu cuma iblis. Baik, Bang, saya akan menyampaikan pandangan saya ya tentang Yesus ini, Bang. Sekarang Anda, sabar dulu, saya lagi berbicara. Anda menyetarakan 2-3 pribadi yang setara dengan Tuhan. Bedanya Anda dengan iblis itu apa kira-kira?
Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan sekedar berkata pun, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bahkan aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Anda kemudian datang, muncul, menyamakan Yesus dengan Tuhannya Yesus. Kira-kira Anda dengan iblis bedanya apa? Anda sedang mengagungkan siapa ini yang ingin menyamai Tuhan? Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas kehendak siapa sampai saudara terdorong untuk menyamakan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang Anda katakan Yesus itu? Karena hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Coba Anda baca Yesaya 14 nomor 12, 13, 14. Hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Jadi begini Bang, makanya kami ini percaya dengan Tritunggal yang berbicara tentang apa kodrat Yesus ini sebenarnya. Nah, yang Anda angkat Yesus, kodrat Yesus itu yang datang kepada Paulus, bukan yang datang kepada Bani Israel. Beda. Boleh ya Bang? Boleh. Ya, silakan. Kenapa Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku? Ya kalau dikatakan Bapa, jelas pasti Bapaknya lebih besar. Di kehidupan kita pun ya Bapa lebih besar daripada kita, Bapak kita ya. Nah, itu tahu. Nah, Itu tetapi tahu. kita tidak berbicara konteks Allahnya Bang. Ya, hakikatnya ini Bang. Hakikatnya Allah. Yesus itu manusia, betul? Bang, bagi kami Allah itu bukan nama Bang, tapi hakikat mengikat Yesus. dan Sekarang Bapaknya. coba saya katakan kepada saudara nih. Yesus itu manusia kan? Yesus itu manusia. Hakikat manusia apa? Maksudnya Bang? Kok jangan pura-pura Bang? Jawab Bang, aja. Bang. Hakikat Bang. manusia itu apa? Bang, dalam konteks Yesus dengan Bapa, hakikatnya adalah Allah. Di mana Anda mendapatkan ilmu itu? Di mana? Ilmu dari mana? Bang. Boleh ya? Ya, silakan. 63 sampai 64. Yesus mengaku sebagai anak Allah. Itu sebagai anak. Ya, Gimana iya, nih? makanya saya bilang Bang. Kok satu hakikat? Gimana nih? Bisa ke satu hakikat dalam Allah. Yang mengajarkan Anda Yesus satu hakikat itu siapa? Coba Anda lihat di dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Coba Bung. Karena Allah itu esa, dan esa juga dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Pertanyaan saya, ada berapa yang esa di situ? Bang, begini Bang. Begini. Ya, Begini. kami orang Kristen itu percaya dengan satu Allah. Lah, kalau percaya dengan satu Allah, kenapa jadi tiga? Jadi dalam konteks kami Bang, yang iman kami dan Trinitas itu tiga pribadi yang berbeda ya dapat dibedakan. Berarti tiga pribadi yang berbeda dapat dibedakan. Apanya yang dapat dibedakan? Tempatnya, ya, sosoknya, bentuknya, itu yang dapat dibedakan. Ya. Gimana ceritanya? Kemudian apanya yang tidak dapat dipisahkan? Apanya yang tidak dapat dipisahkan? Karena dikatakan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Apa yang tidak dapat dipisahkan? Jadi yang hakikat tidak dipisahkan adalah hakikat kealahannya. Oke. Jadi hakikat Satu itu anak, apa? Satu Bapa, satu Roh Oke. Kudus. Hakikat itu apa? Hakikat itu ya adalah Keadaan sesuatu yang hal sebenarnya. mengikat beberapa. Hakikat itu adalah keadaan yang sesungguhnya, betul? Bagi saya, hakikat itu adalah sesuatu hal yang mengikat beberapa. Oh, ilmu dari mana itu? Pantas aja error. Anda tidak mengerti hakikat, hakiki. Hakikat dari sesuatu itu adalah keadaan yang sesungguhnya. Ya, Itu itulah hakikat. Keadaan yang sesungguhnya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Itu keadaan yang sesungguhnya. Dari astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari mana ilmunya itu? Dari mana ilmunya itu? Ya itu saya bilang Bang. Oke, mari kita uji. Sebelum alam semesta ini diciptakan, yang berdiri sendiri siapa? Tuhan kan? Hah? Tuhan kan? Yang berdiri sendiri sebelum apa Bang? Sebelum alam semesta dicipta, sebelum ada ciptaan, yang betul. berdiri sendiri Tuhan kan? Ya. Hakikat Tuhan di sana ada satu pribadi atau tiga pribadi? Satu pribadi. Satu pribadi. Bagus. Ya. Ada Yesus nggak di situ? Di satu pribadi itu? Bang, Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Ada Yesus nggak di situ? Ada. Di satu,
Sahabatku Hidayah Muslim, syukran. Bang. Ada Yesus pada saat alam semesta belum dicipta. Iya bang, adalah karena dia itu firman yang menjadi manusia. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jadi Yesus lebih tua dari Maria. Dalam konteksnya ya bang, ya dia sebagai Tuhan ya iya memang. Di mana Yesus sebagai Tuhan pada saat Tuhan berdiri sendiri, Cak Ayu? Hah? Hai, kok gilanya kelewatan kali gilanya? Pada saat alam semesta belum dicipta, hanya ada Tuhan pencipta langit dan bumi berdiri sendiri. Kok di situ ada Yesus? Bang. Hei, saudara. Bang, Hei. bang, boleh ya saya berbicara ya? Coba kamu buktikan bahwa sebelum alam semesta dicipta, sebelum Yesus itu ada, sebelum Adam bersilsilah, Yesus itu sudah ada. Itu di mana? Coba silakan. Gini, bang. Kalau dikatakan misalnya Yesus ini adalah firman ya, dari Allah, Hei. firman ini kan sudah sejak dari awal, dari Allah ini, dari Bapa ini. Saya tidak bertanya tentang firman, yang saya tanya Yesus. Kalau Yesus dalam wujud manusia memang iya tidak pada saat itu. Kalau dalam Oke, sekarang Anda baca Matius 4 nomor 4. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Yesus ini sudah sejak dari awal ada. Coba Anda baca. Jadi yang ada pada Tuhan adalah firman, betul? Iya, dari Bapa. Bukan ini, Yesus kan? Bapa menfirmankan Yesus sebagai anak dalam wujud manusia. Bukan Yesus kan? Yang firman yang ada pada Tuhan itu bukan Yesus kan? Yesus ini firman dari Bapa. Tunggu dulu saudara. Jangan gila permanen apa? Loh, gimana? Yohanes. Bagaimana bang ini? Anda yang bagaimana? Yohanes 1 nomor 14, firman menjadi Manusia. Firman menjadi bakso. Sorry. Firman menjadi bakso atau menjadi apa ini? Yohanes 1 nomor 14. Ayolah saudara, buka diri. Mari belajar. Gratis. Tanpa perpuluhan kalau dengan saya. Iya, siap. Coba. Yohanes 1 nomor 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Daging. Dan ya oke. Nah sekarang pertanyaan saya, daging ini apakah sudah ada sejak semula bersama dengan Bapak? Iya, dalam wujud firman, tapi itu telah menjadi daging. Saudara, berarti kalau gitu, iya bang. Bagaimana bang? Halo bang. Mohon dimaklumi teman-teman, Bang Zuma ini posisi di gunung, jadi kadang itu jaringannya Gurunda itu lagi putus-putus, soalnya jaringannya tidak stabil. Lanjut Gurunda. Bagaimana suara saya kedengaran? Agak putus-putus tadi Gurunda. Oke, silakan saudara Son baca Matius 4 nomor 4. Saya berharap pendeta di gereja meniru metode saya mengajarkan Bible. Baca Matius 4 nomor 4, silakan. 4 nomor ayat 4 ya. Iya. Kita akan loncat-loncat sampai kita menguliti Alkitab ini dan Iya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu kita loncat kemana-mana supaya kita bisa pintar. Silakan. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja. Oke. Firman yang keluar dari mulut Allah. Masya Allah. Berarti kita ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Bang. Berarti kita ini juga Allah. Kita juga ini firman. Ya. Firman dalam hal ini Yesus ya. Kalau dikatakan firman yang menjadi daging, berarti perkataan Bapa menjadi daging. Ya. Perkataan Bapa menjadi daging. Ya, jadi maksud saudara ada daging dari langit turun ke bumi. Gedebuk. Kalau dikatakan menjadi bang, gitu. Daging jatuh dari langit. Kalau dikatakan menjadi bukan berarti dia langsung jatuh dari langit seperti. Apa bedanya dengan kita? Berdasarkan Matius 4 nomor 4. Nah, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ini berbicara tentang firman Allah, ya, firman Allah yang bukan dalam wujud daging, bukan dalam wujud Yesus loh. Lah gimana sih saudara ini? Bang firman itu kan dikatakan firman yang menjadi daging ya. Kalau dikatakan firman menjadi daging, berarti salah satu firman dari Allah ini menjadi Yesus. Dan firman Tuhan itu Bapa itu tidak hanya satu. Ya, dalam konteks Matius 4 ayat 4 ini manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Berarti ada banyak Tuhan dong yang menjadi manusia. Bang, kalau konteks ini itu bicara tentang keimanan.
Mati meja. Oh iya, ayatnya coba dari Beleng-beleng. Saudara, yang firman keluar dari mulut Tuhan sebelum menjadi daging itu apa? Firman bentuk apa? maksudnya firman bentuk apa? Iya, kan belum Begini, jadi Bang. daging kan? Firman Begini. keluar dari mulut Tuhan. Bentuk apa dia? Begini ya, kalau dikatakan firman Bapa ya, ketika Ya. Bapa misalnya ini saya ambil konteks yang gampang dipahami. Iya. Ketika misalnya Bapa berfirman, aku akan mengutus engkau. Yang keluar itu kan kata-kata dalam Iya. firman. Iya. Aku akan mengutus seorang hambaku atau anakku, Yesus Kristus misalnya. Ya, yang keluar kata-kata kan? Kata-kata yang kemudian menjadi nyata. Hmm. Kemudian menjadi nyata. Nah, Maksudnya kata-kata menjadi nyata, maksudnya loh, kata-kata Bapak itu jadi kenyataan loh begitu. Maksud saya, firman-Nya katanya akan menjadikan seorang Yesus menjadi. Nah, berarti Yesus ini ciptaan yang berasal dari firman, betul? Bang, kami percaya bahwa Yesus itu utusan, Yesus itu nabi, Yesus itu Tuhan. Ya, satu yang bermasalah, nabi utusan tidak bermasalah, yang Tuhan itu yang bermasalah. Bagaimana mungkin kemudian, saudara, dengarkan saya. Tolong diskusinya yang baik. Tuhan berfirman, Maria hamillah. Yang mana yang firman di situ? Yesus atau hamillah? Begini Bang ya. Begini terus. Salahnya Bang ya dalam berpikir itu ketika kita mencoba ya menyalahkan Yesus di sini. Loh, Anda yang terlalu lebay karena Anda pengikut iblis. Anda mencoba menjadikan Yesus itu Tuhan dengan dalil yang tidak rasional. Lo dalil kami pakai Alkitab, Bang. Kalau pakai Alkitab, pertanyaan saya kalau pakai Bible, yang keluar dari mulut Tuhan daging atau suara? Maksudnya? Selalu bertanya kalau mulai bohong, selalu bertanya. Maksudnya? Begini Bang, tidak apple to apple pertanyaan Abang. Kok yang keluar dari mulut Allah kok daging, sedangkan di Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa yang keluar dari mulut Allah itu adalah daging? Oke, baik. Ingat ya perkataanmu ya, bahwa tidak pernah keluar dari perkataan itu menjadi daging, iya. Tapi kalau dikatakan daging yang langsung keluar dari mulut Allah, Oke, baik. Anda paham Matius 4 nomor 4 tadi? Iya, di sini berbicara tentang pada saat Yesus dicobai oleh iblis. Nah, berarti manusia itu juga adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Manusia dalam hal apa ini, Bang? Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Aduh, Manusia, Bang, kalau ini Gurunda. Lo bukan, Bang. Kalau dikatakan manusia, ya itu kan banyak itu, luas artinya. Saya juga manusia, Abang manusia. Lah, Apakah Abang kita firman? menurut Yesus kita ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan atau bukan? Menurut Yesus? Menurut Yesus. Iya. Ayat yang mana, Bang? Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Tuhan. Matius 4 nomor 4 itu. Bang, bukan. Di sini kita tidak berbicara tentang firman yang kemudian menjadi daging. Coba Anda baca ulang lagi. Oh, pantas saja Bang, karena Abang menganggap Matius 4 ayat 4 ini adalah manusia, firman yang menjadi daging. Coba Anda baca ulang lagi. Coba bacakan ulang lagi. Coba bacakan ulang lagi. Bang, di sini dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu ada terjawab. Manusia hidup bukan dari daging saja, bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Dari setiap roti itu apa maksudnya, Bang? Bang, di sini pada saat Yesus dicobai di padang gurun, datang seekor iblis dalam seekor rupa ular, mengatakan kepada dia, mengatakan kepada Yesus, kalau kau betul-betul anak Allah, lu berubahlah batu ini menjadi roti, karena di situ Yesus sedang berpuasa. Kelihatannya Anda ini kelihatannya ini suka pintar-pintar memelintir. Sekarang gini aja deh. Hakikat itu apa? Hakikat itu apa, Bang? Hakikat itu adalah keadaan. Abang tadi bertanya tentang roti itu. Betul tidak yang saya sampaikan? Betul tidak Bang, saya nyerah sama orang yang bahlul tapi sok pintar. Nyerah. Gak bisa saya diskusi. Hidup bukan dari daging saja, sedangkan di situ konteksnya Yesus dicobai yang sedang kelaparan karena berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, dan datang seekor ular iblis dalam wujud ular supaya dia mengatakan bahwa lu sok pintar. Abang harus mengakui di situ bukan daging kan? Karena Abang tadi mengatakan daging. Bakso. Itu kan mulai lagi.
Udah, anda kalau pintar silakan anda berkhotbah, saya mau dengar. Tolong buktikan Yesus itu bukan manusia, silakan. Bang, Yesus itu manusia. Nah, manusia. Ah, itu Bang, dia, anda sudah mengaku dia manusia. Iya, Bang. Lalu bagaimana dia Tuhan? Bang, bagaimana mungkin kami membuktikan sesuatu yang kami percaya begitu? Misalnya abang mengatakan, buktikan di dalam Alkitab Yesus bukan manusia, sedangkan kami percaya Yesus itu manusia. Bagaimana? Oke. Percaya nggak Tuhan? Percaya nggak anda bahwa Tuhan itu bisa menjelma menjadi bukan Tuhan? Percaya kan menjadi? Ya, percaya, namanya juga Maha Kuasa. Oh, jadi Tuhan itu maha kuasa menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Kalau dikatakan Maha Kuasa berarti Yesus berkuasa atas dirinya sendiri juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Loh. Nah, Bang, begini. Abang Suma yang Hei, terpakai. pertanyaan saya, apakah anda memaknai kemahakuasaan Tuhan itu? Tuhan berkuasa menjadikan dirinya menjadi bukan Tuhan. Menjadikan dirinya bukan Tuhan. Ya. Itu ambigu, Bang. Ya, seharusnya itu pertanyaan yang ambigu. Yaitu paradoks. Pertanyaan itu pertanyaan paradoks. Bahlul, kau mancing saya emosi ya. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda berkuasa menjadi manusia. Manusia itu Tuhan atau bukan? Ya, kalau dalam konteks Yesus ya Tuhan. Udah kau turun. Kau ke gereja cium pantat menang. Selesaikan dulu, Bang. Saya tidak ada waktu untuk orang gila kayak Anda. Gak ada ilmu. Iya, Modal maksud ngotot. siapa? Anda mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia karena dia maha kuasa. Menjadi manusia. Manusia itu bukan Tuhan, kampret. Berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Bikin pusing.